Celia benar-benar tidak mengerti lagi bagaimana caranya ia bisa tenang saat berada di rumah. Sejak pagi ibu mertuanya terus berteriak memanggil nama Melati dan Zio, padahal tadi pagi baru saja ia memandikan ibu Wiwin bahkan memberinya makan. Merasa pusing, Celia beranjak dari duduknya kemudian masuk ke dalam kamar Bu Wiwin. Tiba-tiba saja wanita ini melempar piring yang berisi kue hingga pecah dan berserakan di lantai. Bu Wiwin terdiam, wanita parubaya ini beringsut seperti orang ketakutan. "Weh tua bangka! Di rumah ini tidak ada Melati. Ibu tahu nggak kalau Melati bukan istri Mas Aro lagi? Sekarang aku istrinya!" Teriak Celia yang sudah tidak tahan lagi. "Kamu bukan istri Aro? Kamu itu perempuan murahan!" Sahut Bu Wiwin benar-benar mengundang emosi Celia. Tanpa memiliki perasaan, selain mengambil satu biji buah jeruk yang selalu ada di atas meja lalu ia sumpalkan ke dalam mulut Bu Wiwin. Bu Wiwin melawan dengan sisa teganya, tapi tetap saja ia kalah dengan kekuatan Celia. Belum ada seminggu tinggal di rumah ini, rasanya sudah seperti di neraka. "Celia!" jerit Aro yang ternyata pulang ke rumah untuk makan siang. Pria ini tidak terima saat Celia menyumpal mulut ibunya. Dengan perasaan marah dan emosi, Aro menyeret Celia keluar lalu memukul Celia berulang kali. "Kurang ajar kamu! Bisa-bisanya kamu memperlakukan ibu aku seperti itu. Kamu tega mukul aku hanya karena kamu membela ibu kamu? Tega kamu, Mas! Ibu aku sakit, seharusnya kamu memperlakukan ibu dengan baik. Bukan seperti ini," ucap Aro dengan nada tinggi. "Ibu kamu itu berisik. Dia terus berteriak memanggil nama Melati. Aku muak Mas!" jerit Celia. Bahkan wanita ini mengamuk, membalas pukulan Aro yang sudah menyakiti dirinya. Impian berumah tangga penuh bahagia nyatanya belum ada seminggu sudah seperti neraka. Tiba-tiba saja Aro menampar wajah Celia lagi hingga membuat wanita ini terdiam sambil mengusap pipinya yang terasa panas. "Sekali lagi aku melihat kamu memperlakukan ibu aku dengan sangat buruk, aku akan menendang kamu keluar dari rumah ini," ancam Aro. Aro pun kembali ke kantor, sedangkan Celia hanya bisa menangis. Wanita ini tidak bisa berbuat banyak karena memang ia memiliki hutang budi pada Aro yang sudah melunasi hutangnya sejumlah 300 juta. Bahkan semua itu lakukan tanpa sepengetahuan Melati. Dengan sangat terpaksa Celia membersihkan pecahan piring yang ia lempar tadi. Bu Wiwin tertawa mengejek menantunya ini. "Emang enak kena pukul?" ejek Bu Wiwin. "Diam!" sentak Celia yang tidak terima. "Mati aja sana, hidup pun nyusahin jadi beban doang." Mata Bu Wiwin melebar, baru sekarang ia disumpahi cepat mati oleh menantunya sendiri. "Perempuan jalan!" hardik Bu Wiwin. "Baru berapa hari merawatku sudah menyuampahi seperti itu. Melati yang 3 tahun saja tidak pernah bersikap kasar padaku. Ya, pergilah ikut Melati." Celia yang merasa jengkel memutuskan untuk keluar dari kamar Bu Wiwin, bahkan wanita ini memilih pergi keluar untuk mencari ketenangan. Mau pulang ke apartemen, tidak mungkin karena masa sewanya sudah habis. Meninggalkan Bu Wiwin di rumah sendirian tanpa memikirkannya. Kehidupan Celia dan Melati sangat berbanding terbalik. Melati yang sekarang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik, bentuk tubuh yang aduhai, bahkan bekas jerawat di wajahnya saja sudah hilang. Rambut panjang yang selalu dibiarkan tergerai, tentu saja hal ini membuat Bagas merasa memiliki ketertarikan pada janda anak satu ini. Dari atas balkon kamarnya, Bagas mengintip Melati yang saat ini tengah sibuk menanam cabai dan tomat di polybag bersama Bimarni. Apa yang mau dikerjakan kedua wanita ini? Tidak ada. Jadilah keduanya memilih untuk bercocok tanam di lahan yang tidak terlalu luas. Entah kenapa sejak ada Melati dan anaknya, rumah ini terasa hidup. Aku merasa jika rumah ini kembali ramai dan damai, ucap Bagas kemudian kembali mengintip. Pria ini menertawakan tingkahnya kemudian memutuskan untuk turun ke bawah dan bergabung di sana. Siang ini rasanya sangat malas sekali untuk kembali ke kantor karena memang tidak ada pekerjaan yang menyulitkan. Om Bagas bisa berenang?" tanya Zio dengan bahasa lucunya.
Bisa dong. Kenapa, Hem? Bagas bertanya balik, bahkan dengan suara yang sangat lembut sekali. Om, Zio mau dong diajarin berenang. Pinta Zio yang sama sekali tidak merasa sungkan. Zio, Om Bagas sibuk. Zio nggak boleh begitu. Kau tegur Melati yang merasa tidak enak hati. Bagas tersenyum kemudian berkata, "Nggak apa-apa. Santai aja, ayo kita berenang." Melati tidak bisa mencegah apalagi saat itu anaknya sudah bersorak kegirangan. Meskipun sebenarnya ia merasa sangat tidak enak hati pada Bagas. Sudahlah Melati, biarin aja. Mas Bagasnya aja mau, nggak usah diambil pusing. Kau tegur Bimarni. Aneh ya, Bi? Saat Zio tinggal sama ayahnya, dia jarang sekali bicara bahkan kalau ditanya pun jawabnya cuma ngangguk doang. Tapi, saat bersama Mas Bagas, Zio suka ngajak interaksi duluan. Ucap Melati yang merasa heran. Anak kecil itu tahu mana yang tulus dan mana yang terpaksa. Lihatlah, mereka seperti anak dan ayah sungguhan. Ujar Bimarni seketika membuat Melati terdiam. Kedua wanita ini kembali melakukan pekerjaan mereka. Melati merasa bahagia saat mendengar suara gelak tawa anaknya yang sejak tinggal bersama Arthur, belum pernah ia mendengarnya. Singkat cerita siang pun telah berganti malam. Bagas merasa sangat heran karena sejak makan malam ia tidak melihat Melati dan Zio. Pria ini pun pergi ke dapur untuk mencari tapi tidak ada. Mas Bagas butuh apa? Tanya Bimarni. Melati sama Zio mana, Bi? Perasaan gak kelihatan dari tadi. Zio badannya panas, coba aja lihat di kamarnya. Bergegas Bagas pergi ke kamar Melati, pria ini mengetuk pintu dan dengan cepat Melati membuka pintu kamarnya. Kata Bimar, badan Zio panas? Tanya Bagas. Iya mas, mungkin karena kelamaan berenang. Tanpa izin dari Melati, pria ini masuk ke dalam kamar lalu mengecek suhu tubuh Zio. Sudah minum obat? Sudah mas, tapi dimuntahkan. Melati, Zio harus dibawa ke rumah sakit. Suhu tubuhnya sangat panas. Ucap Bagas seketika membuat Melati lemas. Bagas langsung menggendong Zio. Pria ini meminta pada Pak Samsul untuk mengantar mereka pergi ke rumah sakit. Bimar juga ikut untuk menemani Melati. Melati sangat khawatir apalagi anaknya belum pernah masuk rumah sakit. Tapi, Zio memang gampang sekali sakit. Tenanglah, tidak apa-apa. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Ucap Bagas yang menenangkan Melati. Meskipun mengangguk, tapi tetap saja Melati merasa khawatir pada anaknya. Karena Zio adalah satu-satunya tumpuan yang membuat Melati kuat sampai sekarang. Lain halnya dengan Arthur, pria ini seolah lupa jika punya anak bahkan saat ini ia tengah menikmati desahan panas di atas ranjang setelah tadi siang ia memukul Celia. Rasa amarah dan kesal keduanya mendadak hilang setelah mereka saling memenuhi hasrat birahi di atas ranjang tanpa menghiraukan teriakan Bu Wiwin yang terus memanggil nama Arthur. Sesampainya di rumah sakit, Zio langsung mendapatkan penanganan dari dokter yang menyatakan jika Zio mengalami sakit tipes yang ternyata sudah 2 hari gelajanya tapi tidak disadari oleh Melati. Bimarni dan Pak Samsul sudah pulang lebih dulu. Tinggallah Bagas yang menemani Melati menjaga Zio yang untung saja tidak rewel. Bocah ini sudah terlelap tidur sejak tadi, mungkin efek obat yang diberikan oleh dokter kepadanya. Melihat wajah lelah Melati, Bagas merasa tidak tega. Jelas terlihat jika Melati memikul beban yang cukup berat, meskipun selalu ia tutupi tawanya. Tapi tetap saja Baga masih bisa melihat kesedihan di wajah Melati. Melati, kamu tidur aja. Biar aku yang menjaga Zio. Ucap Bagas yang merasa tidak tega jika seorang perempuan harus begadang seperti ini. Yang harusnya tidur Mas Bagas. Lagian besok Mas Bagas kerja, aku nggak apa-apa kok. Bagas membuang nafas kasarnya, pria ini menatap wajah lelah Melati. Kamu tidur aja, kalau kamu ikutan sakit, siapa yang akan mengurus Zio? Melati menatap wajah anaknya lalu mengusap wajah halus Zio. Mas, untuk biaya rumah sakit,
potong dari gaji aku ya. Ucap Melati dengan nada pelan. Bagas menghampiri Melati. Pria ini berdiri di samping Melati lalu membenarkan selimut Zio. Masalah biaya rumah sakit nggak usah dipikirin. Yang terpenting Zio bisa sembuh. Jawab Bagas seketika membuat Melati menangis. Hai, kenapa menangis? Ayahnya saja tidak pernah peduli dengan anaknya. Tapi kenapa orang baru seperti Mas Bagas sangat peduli pada Zio? Bagas menggaruk kepalanya tak gatal. Pria ini bingung bagaimana caranya menenangkan Melati. Apapun yang dilakukan Bagas untuk Melati dan Zio, semua dilakukan secara spontan tanpa berpikir lebih dulu. Biarin aja lah, yang terpenting Zio ada sama kamu. Begitu kan harusnya? Melati mengusap air matanya kasar kemudian berkata, Makasih ya, Mas. Kalau bukan Mas Bagas yang bantu aku sampai detik ini, mungkin aku udah ngajak Zio terjun dari atas jembatan. Bagas mengernyitkan keningnya. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Gak tahu lagi lah, Mas. Aku gak punya siapapun yang bisa aku ajak bicara. Rasanya di hati itu lelah dan capek. Sekarang gak usah dipikirin. Tidur sana, biar aku yang jaga Zio. Melati tidak bergerak juga dari duduknya. Cepat bunga Melati. Tekan Bagas. Iya, ini juga mau berdiri. Sahut Melati yang langsung beranjak dari duduknya dan berpindah ke sofa. Merem, seru Bagas. Bagas tertawa, pria ini kemudian duduk menggantikan Melati. Tak berapa lama, Bagas mendengar suara dengkuran halus. Dilihatnya Melati ternyata sudah tertidur. Aku jadi penasaran dengan bajingan yang sudah menyanyiakan istri dan anaknya ini. Ucap Bagas dalam hati. Dalam heningnya malam, hanya ada Bagas yang ternyata saat ini tengah sibuk memandang wajah cantik Melati yang sedang terlelap tidur. Sesekali pria ini tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. Entah apa yang sedang dirasakan oleh Bagas sekarang. Hingga malam berganti pagi, sekali lagi kehebohan terjadi di rumah Ar. Perempuan yang ia anggap baik dan jauh lebih sempurna dari Melati ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Memasak tidak bisa, bahkan pakaian kotor saja sudah beberapa hari menumpuk. Yang lebih parahnya, saat ini Selia muntah-muntah karena tidak tahan saat mengurus ibu mertuanya yang sedang buang air besar. Aku nggak sanggup ngurusin ibu kamu, keluh Selia. Lebih baik aku kembali bekerja saja, ujarnya. Gak bisa begitu dong. Kamu harus belajar mengurus ibu dan mengurus rumah. Aku gak suka ya, istri aku bekerja. Jawab Aro dengan wajah tanpa ekspresi. Selia tertawa mendengarnya. Pria ini berkacak pinggang lalu menatap suaminya. Mas, aku pengen jadi istri kamu. Bukan jadi babu apalagi merawat ibu kamu. Melati aja sanggup, kenapa kamu tidak? Perempuan seperti Melati yang tidak memiliki pendidikan sudah pasti kerjaannya cuma mengurus rumah. Beda dong sama aku yang sarjana ini. Ucapnya begitu bangga pada dirinya yang memiliki gelar. Aro benar-benar pusing sekarang, sejak menikah Selia tidak bisa diatur dan banyak menuntut. Atau, ibu kamu kita titipkan di panti jompo aja? Kalau enggak, kamu panggil lagi perawat yang kemarin. Ara meletakkan ponselnya di atas meja. Pria ini menatap Selia, wanita yang paling sempurna menurut dia. Gak bisa seperti itu. Kita sudah menikah, sudah pasti kebutuhan kita akan banyak. Kita harus mengirit, lebih baik kamu rawat ibu saja di rumah. Biar aku yang kerja. Aku capek ngurusin ibu kamu. Keluh Selia. Gak usah banyak protes. Bikinin kopi sana. Titah pria ini. Selia mendengus kesal. Wanita ini pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Tak berapa lama, Selia keluar membawa secangkir kopi yang aromanya sangat harum sekali. Tubuh Aro sedikit melemas, entah kenapa kopi ini rasanya sangat berbeda sekali. Wajahnya seolah menunjukkan kekecewaan pada rasa yang tak sesuai dengan harapannya. Kenapa, Mas? Tanya Selia. Kamu tuh bisanya apa?
Ara bertanya balik. Ara tidak mau mendengarkan jawaban dari Celia. Pria ini bergegas berangkat ke kantor. Celia hanya bisa mengeluarkan sumpah serapahnya. Niat hati menikah dengan Ara ingin jadi ratu. Justru ia menjadi babu mengurus ibu mertuanya. Mau tidak mau Celia pergi membeli makanan matang yang berada tak jauh dari rumah. Sedikit panas telinga wanita ini saat ia mendengarkan selentingan tentang dirinya yang dicap sebagai perebut suami orang. Pulang dengan perasaan kesal, dengan sangat kasar Celia memberi Bu Win makan dengan lauk ikan goreng dan sayur bening. Mau dimakan atau enggak, terserah. Bodoh amat, ucap Celia sambil meletakkan sepiring nasi beserta lauk di atas meja. Bu Win melihat lauk di dalam piring, sama sekali tidak berselera. Enggak, ibu enggak mau makan, tolak Bu Win merajuk. Makanan apaan ini? Nggak enak. Melati selalu memasak dan memberiku makan enak. Kamu pasti beli ya? Tebak Bu Wiwin. Kalau iya, kenapa? Terserah, mau makan kek, nggak kek? Bukan urusanku. Perut yang punya ibu, bukan aku. Ketus Celia kemudian keluar dari kamar. Wanita ini masuk ke dalam kamarnya tanpa melakukan pekerjaan rumah apapun. Menggunakan earphone agar ia tidak mendengar teriakan ibu mertuanya. Setelah itu Celia tidur. Beda lagi dengan Melati dan Bagas yang saat ini sedang sarapan karena pagi-pagi sekali Bimarni pergi ke rumah sakit membawakan makanan yang ia masak sendiri. Zio yang saat ini tengah duduk di pangkuan Bimarni hanya bisa menatap kedua orang yang sedang melahap makanan tersebut. Wajahnya lesu, bahkan Zio tidak seceria biasanya. Om Bagas, panggil Zio. Bagas menoleh kemudian bertanya. Iya sayang, ada apa? Om Bagas mau nggak jadi ayah Zio? Pinta bocah ini yang membuat Melati tersedak makanan sedangkan Bagas hanya bisa melongo kebingungan.